Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Jejak Jubei. Kali ini saya sedang dalam perjalanan menuju kampung adat Wairebo. Ya betul, kampung adat yang fotogenik dan instagramable itu loh. Setelah kami pergi dari Labuan Bajo dengan mobil sewaan bersama beberapa tim saya, akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Karena sudah hampir 5 jam kami berada di dalam mobil tersebut. Pegal teman-teman. Kami langsung saja memutuskan untuk memarkirkan mobil di sebuah kawasan yang sepi. Ternyata kita berada di pinggir pantai. Pantainya sepi dan sangat sunyi. Ternyata setelah saya telusuri, kami berada di sebelah sisi selatan Pulau Flores. Jika suatu saat kalian juga ingin mendatangi desa Wairebo ini, kalian pasti akan menggunakan akses yang sama seperti saya, menuju dan melewati pantai sepi ini. Kami beristirahat sejenak untuk melepas dahaga, untuk menghirup udara segar, dan mengepulkan beberapa asap rokok. Selesai beristirahat, kami melanjutkan lagi perjalanan. Nah, di sebelah kiri saya ini adalah Laut Flores. Nggak ada ombaknya, tapi cukup magis teman-teman. Maksud saya agak serem gimana gitu. Mungkin karena sepi banget, banyak perjalanan tidak pernah ketemu mobil lain. Kami berada di sisi selatan Pulau Flores. Jadi teman-teman, ini Pulau Flores nih. Oke. Nah, dan ini Pulau Mules. Iya, namanya Pulau Mules, gak salah. Ini dia Pulau Mules itu yang tadi ada di peta. Kini berada di sebelah kiri perjalanan kami. Jadi sudah terbayang lah ya, kami berada di titik lokasi mana. Menuju kampung adat Wairebo, kami membutuhkan trekking selama beberapa jam. Setelah sampai di kaki gunung, kami menginap terlebih dahulu di rumah Pak Blasius. Pak Blasius adalah seorang pribumi yang menyewakan lahan dan penginapan untuk para traveler. Jadi sebelum kita menanjak nih, sebelum kami mendaki Wairebo, kami menginap dulu di tempat beliau. Singkat cerita, kami sampai di Wairebo. Karena tidak ada dokumentasi ketika di perjalanan, saya langsung cerita aja soal di sini ya, di lokasinya. Ketika kalian kalau suatu saat datang ke sini, ketika sampai di kampung adat Wairebo, kalian akan disambut oleh sebuah ritual penjamuan. Tentu saja oleh ketua adat di sini. Jadi nanti kalian akan didoakan, atau mungkin ketua berdoa kepada leluhurnya ya, untuk keselamatan kita semua. Nah, sedikit home tour nih. Rumah Wairebo ini berbentuk lingkaran. Yang kalian lihat, tidak ada banyak peralatan di sini. Hanya ada tikar dan canda tawa. Nah guys,
kita berangkat ke dapurnya nih sekarang. Jadi ini dapurnya, sebuah bangunan kecil yang terletak di belakang rumah besar tersebut. Untuk setiap tamu yang menginap, kami akan dipotongkan ayam. Mungkin sebagai ritual juga, atau mungkin memang untuk sajian jamuan kami malam ini. Nggak tahu sih spesifiknya, tapi saya senang-senang aja kalau misalkan mau dimasakin ayam goreng. Mama yang berada di Wairebo potong ayamnya dibantuin sama teman kami nih, namanya Ruby. Berhubung bapak-bapaknya lagi nggak ada mungkin, jadi potongnya dibantuin sama Ruby. Singkat cerita, hujan sudah reda. Sore ini cuacanya tetap mendung. Harusnya sih ada senja-senja gimana gitu menuju malam ini. Saya memutuskan untuk menikmati sore dengan beberapa batang rokok. Ya, saya disebut perokok berat bukan, tapi cukup eksis juga perokoknya. Sampai hari menjelang gelap, saya tetap menikmati cuaca. Sampai hari menjelang gelap, saya tetap menikmati. Singkat cerita, malam harinya kami disuguhi makan malam. Ya, masaknya cukup banyak. Mungkin selain kami juga ada beberapa tamu lainnya dari mancanegara. Rombongan kami makan dengan lahap. Gimana nggak lahap? Udah trekking 3 jam bro. Singkat cerita, keesokan paginya, setelah menikmati pagi di Wairebo, kami mulai bersiap-siap untuk turun. Ya, kami bersiap untuk perjalanan trekking turun dari Wairebo, karena masih membutuhkan waktu sekitar, kalau turun mungkin 1,5 atau 2 jam. Kami akan meninggalkan tempat indah ini. Mungkin suatu saat saya kalau datang ke sini lagi sudah membawa peralatan yang lebih canggih untuk mendokumentasikannya. Doain aja ya. Durasi kami di sini cukup singkat, hanya 1 malam saja, karena kami akan melanjutkan perjalanan ke destinasi Flores lainnya. Buat teman-teman yang mau kesini, boleh supaya mempersiapkan dulu rincian perjalanannya dan juga rupiah dan juga budget perjalanannya. Oke, sampai jumpa di video jejak Jubai lainnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan dukung channel ini. Sampai jumpa teman-teman. Salam jejak Jubai.